Keberangkatan sendiri. Sumini adalah seorang pedagang sayur yang selalu berangkat ke pasar dengan suaminya, Parno. Setiap pagi, sebelum subuh, mereka berdua pergi dengan mobil pickup tua untuk membeli sayur mayur di pasar. Namun, suatu hari, Parno merasa tidak enak badan dan harus tinggal di rumah. Sumini, yang terbiasa pergi bersama suaminya, memberanikan diri untuk berangkat sendiri. Pukul 3:30 pagi, udara dingin menyelimuti desa. Meski ada sedikit rasa cemas, Sumini yakin bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setiap kali melewati jalan panjang yang disebut Bulak, ia dan Parno selalu merasa aman. Sumini tidak percaya pada cerita seram yang sering terdengar di kalangan warga. Bulak hanyalah jalanan sepi yang membelah persawahan dengan pepohonan liar di kedua sisinya. Bulak yang sunyi. Pukul 4 pagi, Sumini tiba di Bulak. Udara semakin dingin dan kabut tipis mulai melayang di atas sawah. Kanan kiri jalan tampak gelap, hanya diterangi lampu depan mobil yang menyinari sepanjang jalan. Pohon-pohon liar di sisi jalan bergoyang pelan, seakan menyapa Sumini yang melintasinya sendirian. Namun, Sumini tetap tenang. Ia sudah berkali-kali melewati jalan ini dan tidak pernah mengalami hal yang aneh. Di tengah perjalanan, Sumini mengalihkan pandangannya ke kaca spion. Sekilas, ia melihat sesuatu yang berwarna putih di kejauhan. Awalnya, ia berpikir bahwa mungkin itu adalah ibu-ibu yang berjalan menuju masjid untuk salat subuh. Namun, setelah berpikir sejenak, Sumini tersadar bahwa tidak ada masjid ataupun rumah di sepanjang Bulak. Tempat ini benar-benar terpencil dan sunyi. Bulu kuduknya mulai berdiri, dan hatinya dipenuhi perasaan tak nyaman. Sosok putih yang mengerikan. Sosok putih itu semakin mendekat. Sumini memperhatikan gerakannya yang aneh. Sosok itu tidak berjalan, melainkan meloncat-loncat dengan kecepatan yang tak wajar. Setiap loncatannya terasa panjang, seperti melompat 5 langkah sekaligus. Keringat dingin mulai mengalir di punggung Sumini, dan tangannya yang memegang setir mulai gemetar. Semakin lama, sosok itu semakin dekat. Wajah Sumini pucat. Ia ingin berteriak, tetapi suara tak mampu keluar dari mulutnya. Pikirannya kacau, di antara takut dan panik. Ia langsung mempercepat laju mobilnya, berharap sosok itu tidak bisa menyusulnya. Namun, semakin cepat ia melaju, semakin cepat sosok itu mengejar, jalan berliku. Tepat di sebuah pertigaan, Sumini dengan tergesa-gesa membelokkan mobilnya ke kanan, meninggalkan Bulak di belakang. Ia memilih masuk ke jalan perumahan yang lebih aman, meskipun lebih jauh dari rumahnya. Sesekali ia melirik kaca spion, memastikan apakah sosok itu masih mengejarnya. Beruntung, sosok itu sudah tidak terlihat lagi. Namun, ketegangan belum sepenuhnya hilang. Tubuh Sumini masih gemetar hebat, dan napasnya berat. Suara azan subuh mulai terdengar samar-samar dari kejauhan, memberikan sedikit ketenangan dalam hatinya. Namun, rasa takut masih menghantui pikirannya. Ia tidak tahu apa yang baru saja dilihatnya, tetapi satu hal yang pasti, itu bukan manusia. Trauma Bulak. Setelah kejadian malam itu, Sumini bertekad untuk tidak pernah pergi ke pasar sendirian lagi. Bahkan, ia memaksa Parno untuk mencari jalan lain, meskipun lebih jauh, agar mereka tidak perlu melewati Bulak angker itu. Setiap kali melewati tempat tersebut, Sumini selalu teringat akan sosok putih yang melompat-lompat mengejarnya di malam itu. Kisah Bulak yang dulu hanya dianggapnya sebagai cerita iseng warga kini berubah menjadi mimpi buruk nyata. Sumini tahu, di tempat itu, ada sesuatu yang mengintai dari balik gelapnya malam. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.